Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Jamesti Sayekti dengan nomor pokok mahasiswa G1A210001 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi dua peubah acak mata kuliah pengantar statistika matematis. Yang pertama, distribusi gabungan. Pembahasan tentang macam-macam distribusi dua peubah acak selalu didasarkan pada peubah acak berdimensi 2. Nah, jika S merupakan ruang sampel dari sebuah eksperimen, maka pasangan X, Y dinamakan peubah acak berdimensi 2 jika X dan Y masing-masing menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap anggota S. Nah, di sini ada variabel X dan variabel Y. Di sini ada 2, berarti ini adalah berdimensi 2. Selanjutnya, peubah acak berdimensi 2 ini dibagi menjadi peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Yang pertama, peubah acak diskrit. Berdasarkan definisi 5.3, X, Y disebut peubah acak diskrit berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X, Y, salah satunya berhingga atau tidak berhingga tapi dapat dihitung. Nah, sedangkan peubah acak kontinu berdimensi 2 ini berdasarkan definisi 5.4, X, Y disebut peubah acak kontinu berdimensi 2 jika banyak nilai-nilai yang mungkin dari X dan Y masing-masing berbentuk sebuah interval. Nah, bedanya di sini berarti peubah acak diskrit itu dapat dicacah atau hasil dari pencacahan. Sedangkan peubah acak kontinu itu hasil dari pengukuran, sehingga nanti hasilnya adalah sebagai sebuah interval. Nah, untuk memahami di sini, yang pertama ada contoh soal tentang peubah acak diskrit. Sebuah kotak berisi 3 bola pingpong bernomor 1, 2, dan 3. Kemudian kita mengambil 2 bola pingpong secara acak dengan pengembalian. Misalnya, peubah acak X itu menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong pertama, dan peubah acak Y menyatakan bilangan pada pengambilan bola pingpong kedua. Pada pengambilan bola pingpong pertama, bola yang akan diambil itu ada 3 kemungkinan, yaitu bola pingpong bernomor 1, 2, atau 3. Nah, jadi nilai yang mungkin dari X atau pengambilan pertama adalah 1, 2, 3. Bagaimana pada pengambilan bola pingpong kedua? Nah, kan karena bola pingpong pertama yang terambil itu dikembalikan lagi, maka bola pingpong yang akan diambil juga ada 3 kemungkinan. Pada pengambilan bola pingpong kedua, kemungkinannya sama, yaitu 1, 2, atau 3. Jadi, nilai-nilai yang mungkin dari Y adalah 1, 2, 3. Nah, karena peubah acak X dan Y mempunyai banyak nilai-nilai mungkinnya berhingga, atau dapat kita hitung, dapat kita sebut, kita cacah ya, maka X, Y ini termasuk peubah acak diskrit berdimensi 2. Nah, kemudian contoh soal peubah acak kontinu berdimensi 2. Dalam tubuh seorang manusia yang sehat berusia 20-29 tahun, kadar kalsium dalam darahnya, kadar kalsium itu di sini sebagai X, biasanya antara 8,5 dan 10,5 mg per desiliter. Sedangkan kadar kolesterolnya yaitu Y, biasanya antara 120 dan 240 mg per desiliter. Nah, ini adalah sebuah interval. Karena peubah acak X dan Y masing-masing dinyatakan dalam interval X lebih dari 8,5, kurang dari 10,5, dan Y-nya lebih dari 120, kurang dari 240, maka X, Y ini merupakan peubah acak kontinu berdimensi 2, karena dinyatakan dalam interval, seperti itu. Nah, dalam peubah acak diskrit, perhitungan peluang dari peubah acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu itu memerlukan sebuah fungsi yang dinamakan fungsi peluang gabungan. Definisinya, fungsi peluang gabungan di sini, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, maka fungsi yang dinyatakan dengan P, X, Y sama dengan P, X sama dengan X, Y sama dengan Y. Untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah hasil dari X dan Y
itu dinamakan fungsi peluang gabungan. Sifat-sifat dari fungsi peluang gabungan di sini, sebuah fungsi dengan dua perubahan acak itu dapat digunakan sebagai distribusi peluang gabungan dari pasangan perubahan acak diskrit X dan Y jika dan hanya jika nilai-nilainya yaitu P, X, Y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, P, X, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya P, X, Y itu harus positif. Karena peluang itu nilainya harus positif untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam daerah asalnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu sigma X, sigma Y, P, X, Y sama dengan 1. Nah, di sini kan tadi fungsi peluang gabungan ini diskrit ya, jadi disimbolkan dengan sigma X, sigma Y, P, X, Y sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Nah, jika fungsi peluang gabungan dari X dan Y digambarkan dalam tabel, nah, maka seperti ini. Pasangan-pasangannya, pasangan-pasangan peluangnya yaitu P, X1, Y1, kemudian P, X1, Y2, P, X1, Y3, dan seterusnya sampai dengan P, XM, YN itu kalau dijumlahkan harus sama dengan 1. Perhitungan peluang dari dua perubahan acak X dan Y yang masing-masing berharga tertentu dilakukan dengan menggunakan rumus peluang dari dua perubahan acak X, Y anggota A sama dengan sigma A, sigma P, X, Y, dengan A-nya itu merupakan himpunan bagian dari daerah asal X dan Y. Nah, untuk memahami, di sini ada contoh 5.3. Fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P, X, Y sama dengan C, X tambah 2Y, di mana X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y 0, 1, 2, 3. Tentukan nilai konstanta C, hitung P, X sama dengan 2, dan Y sama dengan 1. Kemudian hitung P, X lebih dari sama dengan 1, dan Y kurang dari sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya, nah yang pertama, tentukan nilai konstanta C. Kita dapat menggunakan sifat dari fungsi peluang gabungan yang kedua, yang tadi sigma X, sigma Y, P, X, Y sama dengan 1. Nah, di sini karena X-nya dari 0 sampai dengan 3 dan Y dari 0 sampai dengan 3, kita ganti X sama dengan 0 sampai 3. Sigma Y sama dengan 0 sampai 3, P, X, Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita pasangkan peluangnya. Yang pertama P 0,0 tambah P 0,1 tambah P 0,2 dan seterusnya sampai P 3,3. Nah, memasangkannya yaitu misalnya kita lihat di sini X pasangkan dengan Y. X1, Y1, X1, Y2, X1, Y3, X1, Y4 dan seterusnya berarti X2, Y1, X2, Y2, X2, Y3, X2, Y4, sampai nanti X4, Y4. Nah, harus sama dengan 1 ketika dijumlahkan. Nah, kan ini sudah dipasangkan. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus yang ada pada soal, yaitu Px, Y-nya itu sama dengan Cx tambah 2Y. Nah, untuk P 0,0 kita ganti berarti X-nya 0 tambah Y. Tambah 2 dikali 0, Y-nya kan 0. Tambah, kemudian peluang yang kedua, P 0,1 berarti kita ganti X-nya 0 ditambah 2 dikali Y-nya 1. Dan seterusnya sampai P 3,3 berarti C dikali ini X-nya 3 ditambah 2 dikali Y-nya 3 harus sama dengan 1. Nah, kemudian kita hitung setelah dioperasikan. Nah, ini dijumlahkan, hasilnya adalah 72C sama dengan 1. Maka C-nya itu, berarti ini kedua ruas dibagi 72. C sama dengan 1/72. Maka nilai konstanta C adalah 1/72.
Selanjutnya untuk soal yang B, di sini hitung P, X sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Nah, tadi kita sudah dapat nilai C-nya yaitu 1/72. Maka kita ganti di sini C-nya dengan 1/72 X tambah 2Y. Karena dalam soal itu kita disuruh menghitung X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1, maka kita ganti di sini substitusi. X-nya 2, Y-nya 1, maka 1/72 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu 2 ditambah 2 adalah 4. Maka 1/72 dikali 4 sama dengan 4/72. Ini disederhanakan saja, dibagi dengan 4, maka menjadi 1/18. Seperti itu. Hasilnya adalah 1/18 untuk P, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk soal yang C, hitung P, X lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2. Untuk X lebih dari sama dengan 1 berarti nilai X-nya yaitu 1, 2, 3. Y kurang dari sama dengan 2 berarti 0, 1, 2. Nah, sama seperti yang tadi, berarti kita menggunakan rumus yang ada pada soal C, X tambah 2Y. Ini langsung diganti jadi 1/72 dikali X tambah 2Y. Nah, kemudian kita pasang-pasangkan ya, sama seperti tadi, berarti 1 dengan 0, 1 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 0, 2 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 0, 3 dengan 1, 3 dengan 2. Nah, jadi seperti ini. Lanjut, kita substitusikan. Untuk P 1,0 di sini, substitusikan ke dalam rumus, berarti ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 ditambah 2 dikali Y-nya 0. 2 kali 0. Dan seterusnya sampai P 3,2 di sini berarti X-nya 3 ditambah 2 dikali Y-nya 2. Nah, kemudian setelah dioperasikan hasilnya adalah seperti ini. Kita jumlahkan, didapatkan hasilnya 36. 1/72 dikali 36 adalah 36/72. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1/2. Maka untuk P, X lebih dari sama dengan 1, Y kurang dari sama dengan 2, hasilnya adalah 1/2. Kita lanjut, definisi 5.5 tentang fungsi densitas gabungan. Sebuah fungsi yang melibatkan dua peubah acak X dan Y dengan nilai-nilainya dinyatakan dalam bilangan X, Y dinamakan fungsi densitas gabungan jika dan hanya jika peluang dari dua peubah acak X dan Y anggota A itu sama dengan integral A, integral F, X, Y, dx, dy. Dengan A-nya ini terletak dalam bidang XY. Ini integral berulang ya. Berarti yang dari dalam dulu kalau dioperasikan. Dari dx dulu, kemudian dy. Nah, jadi untuk yang kontinu itu disebut densitas. Fungsi densitas gabungan atau fungsi kerapatan, kepadatan. Nah, sifat-sifat fungsi densitas peluang gabungan. Sebuah fungsi dari dua peubah acak kontinu X dan Y dapat digunakan sebagai fungsi densitas gabungan jika nilai-nilainya yaitu f, x, y memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, f, x, y lebih dari sama dengan 0 atau positif untuk x, y lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga. Untuk yang kedua, integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga, f, x, y, dx, dy itu sama dengan 1. Atau integral berulangnya dari negatif, integral negatif tak hingga sampai tak hingga, f, x, y, dx, dy itu sama dengan 1. Karena ini peluang. Nah, untuk memahami di sini ada contoh 5.4. Misalnya, fungsi densitas gabungan dari X dan Y itu berbentuk P, X, Y sama dengan C, X, Y. X-nya lebih dari 0 kurang dari 3. Y-nya lebih dari 1 kurang dari 4. Sama dengan 0 jika X, Y itu lainnya. Berarti maksudnya itu bernilai 0 jika X dan Y-nya itu bukan dalam interval ini. Yang A, tentukan nilai konstanta C.
yang B, hitung peluang dari dua peubah acak X dan Y anggota A dengan A-nya adalah daerah asalnya itu X, Y, X lebih dari 0 kurang dari 2, kemudian Y-nya lebih dari 2 kurang dari 3. Nah, yang pertama, untuk soal yang A, menentukan nilai konstanta C. Berdasarkan sifat 2, nah kita dapat menggunakan sifat yang kedua tadi, yaitu integral negatif T hingga sampai T hingga integral negatif T hingga sampai dengan T hingga fx, y, dx, dy sama dengan 1. Nah, di sini kita harus membaginya menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, di sini untuk memahaminya, saya membuat selang interval dalam garis bilangan ya. Yang pertama, berarti kan untuk X ya, berarti yang di dalam ini, berarti integral yang di dalam negatif T hingga sampai dengan 0, berarti negatif T hingga sampai dengan 0. Kemudian yang kedua, 0 sampai dengan T hingga, 0 sampai dengan T hingga. Kemudian yang ketiga, 3 sampai dengan T hingga. Begitupun untuk yang Y-nya, kita juga harus membagi menjadi 3 bagian dalam interval, berarti negatif T hingga sampai dengan 1, berarti 1 sampai dengan 4, 1 sampai dengan 4, kemudian 4 sampai dengan T hingga, 4 sampai dengan T hingga. Nah, kemudian ini harus sama dengan 1. Nah, untuk fx, y dari integral negatif T hingga sampai dengan 1, negatif T hingga sampai dengan 0 dari fx, y, dx, dy ini kenapa 0? Karena di sini terdefinisinya jika dalam selang ini, maka 0 untuk x, y lainnya. Nah, maka ini 0. Kemudian fx, y untuk integral 1 sampai dengan 4, integral 0 sampai dengan 3, fx, y, dx, dy ini, berarti kan ini dalam selang yang ini ya, maka digantilah dengan cxy, dx, dy. Yang ini berarti tambah, pada selang berarti 4 sampai dengan T hingga, 3 sampai dengan T hingga untuk X. Ini berarti 0. Karena kan ini tadi selangnya. Nah, kemudian kita hitung, berarti ini 0 ya, sudah pasti 0. Ditambah integral 1 sampai dengan 4, integral 0 sampai dengan 3, C, X, Y, dx, dy. Di sini, nah kita keluarkan nilai X-nya ke depan, berarti integral 1 sampai dengan 4, nah ini diintegralkan yang dari dalam dulu, berarti terhadap X dulu. Nah, integral dari XY berarti ya, karena C-nya sudah dilar XY, berarti terhadap X, berarti X diintegralkan berarti menjadi X kuadrat per 2, atau bentuk lainnya 1/2 X kuadrat. Y tetap Y, karena kan tadi diintegralkannya terhadap X. Untuk batas bawahnya 0, batas atas 3, dy. Ini 0, sama dengan 1. Nah, kemudian di sini menjadi, ini dihitung ya, berarti batas bawahnya 0, batas atas 3. Substitusikan ke sini, berarti jadi 9C/2. Berarti tinggal yang terhadap Y. Integral 1 sampai dengan 4 dari Y, dy sama dengan 1. Berarti, untuk Y diintegralkan jadi Y pangkat 2/2. Atau 1/2 Y pangkat 2. 1/2-nya dikalikan dengan 9C/2, jadi 9C/4. Ini Y pangkat 2. Batas bawahnya 1, batas atasnya 4, sama dengan 1. Kita hitung batas atasnya, berarti substitusi seperti biasa, 4 kali 4, 16 dikali 9C/4, kemudian dikurangi Y berarti 1 kali 1, 1 dikali 9C/4. Nah, hasilnya setelah dihitung 1/135/4, C sama dengan 1. Nah, kan tadi ditanyakan C, berarti C itu sama dengan 4/135. Nah, untuk soal yang B, hitung P, X, Y anggota A dengan A adalah daerah dalam bidang X
X, Y, di mana X-nya lebih dari 0 kurang dari 2, dan Y-nya lebih dari 2 kurang dari 3. Di sini penyelesaiannya, nah kita menggunakan rumus yang tadi, yang sifat kedua. Nah, batasnya kan kita sudah dapat ya, dari soal ditanyakan X lebih dari 0 kurang dari 2, berarti ini langsung diganti jadi 0, integral dari 0 sampai dengan 2. Yang Y-nya berarti integral dari 2 sampai dengan 3, 4XY per 135 DY dx. Karena kan tadi C-nya kita sudah dapat 4 per 135. Ini dari soal ini ya, jadi 4XY per 135 DY dx. Kita integralkan ya, hitung seperti biasa. Didapatkan 4 per 135 dikali integral 0 sampai 2. 1 per 2 XY pangkat 2 dengan batas bawah Y sama dengan 2 dan batas atas 3 dx. Kemudian terhadap dx-nya berarti ini menjadi, setelah dihitung menjadi 2 per 27 integral 0 sampai dengan 2x dx sama dengan 1 per 27 x pangkat 2 dengan batas bawahnya x sama dengan 0, batas atasnya x sama dengan 2. Nah, ini kemudian kita substitusi ya, kita hitung seperti biasa, maka didapatkan hasilnya adalah 4 per 27. Maka untuk P, X, Y anggota A dengan A adalah daerah X, Y, di mana X lebih dari 0 kurang dari 2 dan Y lebih dari 2 kurang dari 3, itu adalah 4 per 27. Nah, selanjutnya, yang kedua adalah distribusi marginal. Apa itu distribusi marginal? Apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y, bisa diskrit semua atau kontinu semua, maka kita dapat menentukan distribusi untuk masing-masing peubah acak. Jadi, kita dapat menentukan distribusi dari peubah acak X dan distribusi dari peubah acak Y. Distribusi yang diperoleh dengan cara demikian dinamakan distribusi marginal. Nah, definisinya, kita langsung fungsi peluang marginal di sini. Definisinya, jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit dan Px, Y adalah nilai dari fungsi peluang gabungannya di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan P1X sama dengan sigma Y, Px, Y untuk setiap X dalam daerah hasil X itu dinamakan fungsi peluang marginal dari X. Nah, kalau X berarti P1X sigma Y, nah di sininya Y, Px, Y. Untuk peluang marginal Y, kebalikannya berarti P2Y sama dengan sigma X, Px, Y. Karena P1X dan P2Y masing-masing merupakan fungsi peluang, maka yang pertama sigma X P1X itu sama dengan 1 dan sigma Y P2X sama dengan 1. Contoh 5.5. Nah, di sini misalnya fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk Px, Y sama dengan 1 per 72 dikali X tambah 2Y, di mana X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan Y 0, 1, 2, 3. Yang pertama, tentukan fungsi peluang marginal dari X, kemudian yang kedua, tentukan fungsi peluang marginal dari Y. Yang pertama, di sini penyelesaian untuk yang A. Untuk yang pertama, fungsi peluang marginal dari X adalah, nah, kita menggunakan rumus P1X sama dengan sigma Y, Px, Y. Nah, di sini, karena kita menggunakan rumus ini berarti untuk X di sini di sigmanya berarti Y. Yang Y berarti 0 sampai 3. Sigma Y sama dengan 0 sampai 3. Fungsi peluangnya Px, Y dalam soal yaitu 1 per 72 X tambah 2Y. Berarti ini diganti jadi 1 per 72 X tambah 2Y. Nah, kemudian kita substitusikan ya, berarti dari Y sama dengan 0 sampai 3 ke dalam ini. Jadi kita dapat menuliskan sebagai 1 per 72 X tetap ya, karena yang disubstitusikan yaitu Y-nya. 2 dikali 0, Y 0 kan, tambah untuk Y 1, X tambah 2 kali 1, tambah X, tambah 2 kali 2,
tambah X tambah 2 kali 3. Nah, ini kita hitung menjadi 1/72 X tambah 2 tambah X tambah 4 tambah X tambah 6. Ini kita hitung ya, variabel X dengan X-nya, kemudian konstanta dengan konstantanya. Jadi, P1X sama dengan 1/72, ada 4X tambah 12. Nah, kita sederhanakan, hasilnya menjadi P1X sama dengan 1/18 X tambah 3. Maka untuk fungsi peluang marginal dari X adalah P1X sama dengan 1/18 X tambah 3. Untuk X-nya dari 0, 1, 2, sampai 3. Nah, kita juga harus membuktikan di sini bahwa sigma X sama dengan 0 sampai 3 kali 1/18 X tambah 3 itu sama dengan 1. Nah, kita substitusikan saja. Dari X sama dengan 0 sampai 3, ini ke rumus ini, 1/18 dikali X tambah 3. Untuk X0, untuk X1, X2, dan X3. Ini dioperasikan, maka hasilnya adalah 1/18 dikali, nah ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi dijumlahkan, hasilnya adalah 18, 1/18 dikali 18, adalah 18/18. 18/18 itu 1. Nah, ini terbukti sama dengan 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang B, fungsi peluang marginal dari Y. Fungsi peluang marginal dari Y. Maaf, ini salah ketik. Seharusnya ini Y. Nah, maka menggunakan rumus P2Y sama dengan sigma X, P, X, Y. Untuk yang Y kan berarti di sininya X. Berarti kita lihat untuk X 0, 1, 2, 3. Berarti P2Y sama dengan sigma dari 0 sampai dengan 3. Ini rumusnya, masukkan 1/72 X tambah 2Y. Sama seperti tadi ya. Caranya ini disubstitusikan, tapi ini yang X-nya, berarti ini jadi 0 tambah 2Y, 1 tambah 2Y, 2 tambah 2Y, 3 tambah 2Y. Y-nya tetap ada berarti. Nah, setelah itu kita hitung. Berarti 2Y tambah 2Y tambah 2Y tambah 2Y itu 8Y, kemudian 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Jadi 1/72 dikali 6 ditambah 8Y. Nah, disederhanakan menjadi 1/36 dikali 3 ditambah 4Y. Maka P2Y sama dengan 1/36 dikali 3 ditambah 4Y. Untuk Y sama dengan 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah fungsi peluang marginal dari Y. Seperti itu. Pembuktiannya ya sama seperti tadi. Kalau ini untuk yang Y, kita substitusikan, kita hitung, dan ternyata didapat hasilnya adalah 1/36 dikali 36 itu 36/36, yaitu 1. Maka hasilnya adalah betul. Nah, selanjutnya, fungsi densitas marginal. Jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, dan F, Y adalah nilai fungsi densitas gabungan di X, Y, maka fungsi yang dirumuskan dengan Gx sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga F, X, Y, dy, untuk X lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga, dinamakan fungsi densitas marginal dari X. Adapun fungsi yang dirumuskan dengan Hx, integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga Fx, Y, dx, untuk Y lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga, dinamakan fungsi densitas marginal Y. Jadi, untuk fungsi densitas marginal dari X, maka di sininya terhadap Y. Kalau untuk fungsi densitas marginal dari Y, berarti di sini diintegralkan terhadap X. Nah, karena Gx dan Hx masing-masing merupakan fungsi densitas gabungan, maka integral negatif
tak hingga sampai dengan tak hingga gx dx itu harus sama dengan 1. Begitupun integral dari negatif tak hingga sampai dengan tak hingga hy dy itu sama dengan 1. Oh, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya h dalam kurung y. Ini kan fungsi densitas marginal y. Mohon maaf, kesalahan penulisan. Nah, untuk memahami, di sini ada contoh soal 5.6. Misalnya, fungsi densitas gabungan dari X dan Y itu berbentuk Px, Y sama dengan 35xy untuk X lebih dari 0 kurang dari 3 dan Y lebih dari 1 kurang dari 4 sama dengan 0 jika X, Y itu lainnya. Tentukan fungsi densitas marginal dari X dan tentukan fungsi densitas marginal dari Y. Nah, yang pertama untuk fungsi densitas marginal dari X, nah kita menggunakan rumus yang untuk densitas marginal X. Berarti Gx sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga fx, y dy. Ini kita bagi menjadi 3 bagian. Berarti dari negatif tak hingga sampai dengan 1. Ini untuk y ya, karena yang densitas marginal X itu diintegralkan terhadap Y. Jadi, kita lihatnya yang interval Y. Berarti lebih dari 1 kurang dari 4. Nah, berarti integral negatif hingga sampai dengan 1. Kemudian integral 1 sampai dengan 4. Dan integral 4 sampai dengan tak hingga. Nah, seperti itu pembagiannya dari yang interval Y. Nah, kita lanjut di sini untuk integral ini harusnya negatif tak hingga sampai dengan 1. Mohon maaf, ini ada kesalahan juga. Ini harusnya negatif tak hingga sampai dengan 1 fx, y dy itu di sini 0 karena kan terdefinisinya di sini. Kalau lainnya berarti 0 ditambah integral 1 sampai 4 fx, y dy, ini rumus yang ini ya. Berarti masuk ke dalam interval y lebih dari 1 kurang dari 4. Berarti kita ganti fx, y-nya menjadi 4/35xy dy. Dan yang ini integral dari 4 sampai dengan tak hingga fx, y dy. Dari 4 sampai dengan tak hingga ini tidak terdefinisi di sini, berarti 0. Kita tulis 0 dy. Nah, kemudian kita hitung ini integral dari negatif tak hingga sampai dengan 1, 0 dy itu 0. Kemudian ditambah integral 1 sampai dengan 4 dari 4/35xy dy itu setelah kita hitung yaitu 4/35 x tetap x. Nah, karena kan diintegralkan terhadap y, jadi x tetap x, y diintegralkan berarti kan y pangkat 2/2 atau 1/2 di sini ya, ditulisnya 1/2, y pangkat 2, batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Kemudian yang ini sudah pasti ini 0. Nah, kemudian kita hitung, setelah dihitung, ini kan disubstitusikan batas atas dikurangi batas bawah. Jadi Gx sama dengan hasilnya yaitu 2/9x. Maka Gx, fungsi densitas marginal dari X-nya itu 2/9x. Untuk X lebih dari 0 kurang dari 3. Kemudian ini untuk fungsi densitas marginal dari Y. Sama ya seperti tadi. Hy, berarti ini Hy sama dengan integral negatif tak hingga sampai dengan tak hingga fx, y dx. Kalau densitas marginal dari y berarti diintegralkan terhadap x. Nah, kita bagi menjadi 3 bagian integralnya. Nah, di sini kan terhadap x, berarti kita lihat yang interval x. Berarti negatif tak hingga sampai dengan 0, 0 sampai 3, 3 sampai dengan tak hingga fx, y dx. Nah, sama ya. Berarti untuk
integral negatif tak hingga sampai dengan 0 fx, y dx itu kan tidak terdefinisi di selang x lebih dari 0 kurang dari 3, maka 0. 0 di sini ditulisnya 0 dx. Nah, kemudian untuk integral 0 sampai dengan 3 fx, y dx, di sini kan 0 sampai dengan 3, berarti masuk ke sini. Berarti kita tuliskan fx, y-nya menjadi 4/35 xy. 4/35 xy dx. Ditambah integral dari 3 sampai dengan tak hingga fx, y dx. Karena tidak terdefinisi di sini, berarti fx, y-nya adalah 0. Maka integral dari 3 sampai dengan tak hingga 0 dy. Nah, kita hitung, ini sudah pasti 0, kemudian ini diintegralkan. Ini kita pindahkan ke depan, 4/35, ini xy diintegralkan terhadap x, berarti y-nya tetap y, x-nya menjadi x pangkat 2/2, atau bentuknya menjadi 1/2, x pangkat 2, y untuk batas bawah 0, batas atas 3, ditambah 0, ini 0. Nah, berarti kan batas atas dikurangi batas bawah, ini disubstitusikan ke dalam sini. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 2/15y. Hy sama dengan 2/15y. Maka fungsi densitas marginal dari y adalah Hy sama dengan 2/15y. Untuk y-nya lebih dari 1 kurang dari 4. Dan sama dengan 0 untuk x, y lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.